Halo semua, kembali lagi di MyTech ID dan akhirnya saya bisa upload video lagi. Dan sementara ini saya sedang pindahan dan renovasi dulu studio untuk nanti bisa membuat konten jauh lebih nyaman dan lebih estetik lagi. Di video kali ini kita akan review salah satu air cooling dari NZXT, dan sebenarnya ini utang video dari kapan lalu ya. Nah, NZXT kalau ngeluarin produk cooler CPU biasanya mereka merilis LEO water cooling, dan memang saat ini mereka sudah merilis NZXT Kraken Z series yang ada layarnya itu. Harganya pun nggak main-main. Tapi ada produk mereka yang sedikit terlupakan, yaitu air cooling mereka, yaitu NZXT T120 RGB. Cooler ini sepertinya kelihatan cukup simpel tanpa desain aneh-aneh dan dengan fan NZXT Air 2 RGB yang khas. Untuk spesifikasi dan kapabilitas dari cooler ini kurang lebih gak jauh beda dengan kompetitor di range budget 200 sampai 400 ribuan. Seperti dari brand PC cooler, Deepcool, Gaia Max Series, ID Cooling, dan lain-lain yang produknya memiliki 4 heat pipe dan size fan 120 mm. Namun, untuk harga sih kita gak bisa expect bisa friendly seperti kompetitornya. Ya, karena ini NZXT. Untuk harganya di marketplace sekarang berada di kisaran 750.000 apabila dikomparasikan dengan rata-rata harga cooler 120 mm 4 heat pipe sih, ini bisa dibilang 2 kali lipat harga cooler dengan spek yang mirip di pasaran. Bahkan dengan harga 750.000 kita bisa dapat IO water cooling entry level. NZXT sepertinya nggak bisa kompetitif di pasar Indonesia, yang mana pasar cooling 120 mm 4 heat pipe itu cukup sengit bersaing. Dan karena harga NZXT T120 ini harga asalnya 600 ribuan di Amerika sana, jadi mau gak mau gak bisa kompetitif lah sama pasar Indonesia. Dan juga produk ini sepertinya ditujukan untuk para fans NZXT saja yang ingin menggunakan cooler bertipe air cooling. Apalagi kalau kalian user NZXT udah punya controller, pastinya bisa di-customize via aplikasi NZXT Cam. Tapi jangan tutup dulu video ini karena kita akan komparasikan cooler NZXT T120 ini dengan cooler dengan spek yang mirip tapi dengan harga yang budget. Apakah NZXT T120 ini lebih spesial? Kita lihat aja. Singkat aja, untuk kelengkapannya tentu aja kita dapat heatsink fan-nya, mounting combo untuk AMD AM4 dan AM5, Intel LGA 115X, 1200 dan 1700. Jadi udah cukup komplit dan udah mendukung soket terbaru. Lalu ada kabel RGB extension 20 cm kalau kabel bawahnya kependekan, dan juga gak ketinggalan thermal paste yang diberi di sini cukup banyak. Di sini juga kita dapat 2 klip fan tambahan biar bisa nambah jadi 2 fan. Dan terakhir tentu aja lembar manual yang tentu aja kepake buat yang belum tahu cara instalasinya. Di sini NZXT nggak ngeklaim apapun tentang kemampuan cooler ini seperti TDP ataupun satuan lain. Jadi untuk mengatasi rasa penasaran, saya sandingkan langsung dengan Ryzen 9 5900X yang heat outputnya cukup tinggi. Apakah cooler ini bisa menghandlenya? Tonton terus. Untuk test bench yang saya gunakan, tentu aja menggunakan CPU AMD Ryzen 9 5900X, motherboard Asus ROG Strix B550F Gaming, RAM G-Skill Trident Z Neo 2x8GB 3600 MHz, AMD Radeon RX 7600 XT Reference, Sigmatech Vector 750W 80+ Gold, MSI MPG 27CQ, SSD NVMe 12GB dan harddisk 2TB. Untuk thermal paste-nya saya menggunakan thermal paste bawaan dari masing-masing cooler ya. Di sini saya akan menjalankan skenario benchmark menggunakan 3D Mark CPU benchmark, Cinebench R23 stress test, dan Prime 95 small FFT test pada profile defaultnya, nggak pakai profile PBO ataupun overclocking. Oke, dari suhu apabila kita lihat mulai dari suhu idle-nya bisa kelihatan NZXT ini agak kewalahan, sedangkan PC cooler Paladin mendapatkan suhu idle yang lebih adem. Apakah ini problem dari fan speed atau memang tipikal coolernya yang nggak terlalu agresif ya? Dan kita lihat hasil suhu dari benchmark 3D Mark CPU profile, Cinebench R23 stress test, dan Prime 95 stress test di 10 menit, hasilnya adalah mirip-mirip. Lalu apabila kita lihat efektif clock speed dari masing-masing cooler di benchmark 3D CPU profile, ternyata mirip-mirip namun NZXT unggul tipis. Kemudian pada Cinebench R23 stress test 10 menit, di sini PC cooler lebih unggul namun dengan suhu yang memang lebih tinggi. Hal ini lumrah karena clock speed yang didapatkan lebih tinggi juga. Jadi kalau dirata-ratakan kedua performa cooler ini tidak jauh berbeda. Lalu yang terakhir yang paling ekstrim yaitu Prime 95 small FFT test. Di sini NZXT dapat tembus sampai 4,4 GHz ya, all core, dan dengan suhu yang lebih tinggi tentunya. Namun sama dengan Cinebench, apabila dirata-ratakan performa kedua CPU cooler ini tidak jauh berbeda pula. Yap, kesimpulannya NZXT T120 RGB ini punya performa sedikit di atas rata-rata cooler sekelasnya. Bisa jadi karena fan dari NZXT ini lebih powerful atau konstruksi heatsinknya ini lebih baik ya. Walaupun saya agak janggal dengan suhu idle-nya.
Yang membuat cooler ini kurang worth it adalah dari harganya yang masuk ke Indonesia ini cukup tinggi. Tapi secara keseluruhan, NZXT T120 RGB ini memiliki kemampuan yang baik di level spesifikasinya. Kekurangan dari NZXT T120 RGB ini menurut saya cuma harganya. Yap, sekali lagi harganya. Apalagi dibandingkan dengan brand lain dengan technical spec yang mirip. Tapi apakah itu jadi masalah buat kalian? Komentar aja di bawah. Oke, jangan lupa like dan share apabila bermanfaat. Support channel ini dengan cara subscribe, follow sosial media saya dan MITech, join juga Discord MITech ID. Semua link ada di deskripsi. Saya Fadil, oke seperti biasa, see you next time.